Pada 14 Mei 2025, dunia menyaksikan langit Timur Tengah yang kembali memerah. Rudal dan roket berterbangan. Bukan hanya sebagai senjata, tetapi sebagai pesan kuat dari dua kekuatan yang sedang bertarung, tak hanya di medan perang, tapi juga di panggung diplomasi global. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ketegangan ini akan mengubah arah dunia? Gelombang eskalasi terbaru di Timur Tengah berawal dari sebuah operasi balasan Bezer Biseren yang dilancarkan oleh Iran, yang mereka beri nama Operasi True Promise 3. Operasi ini diluncurkan hanya 14 jam setelah serangan udara Bezer Biseren yang dilakukan Israel terhadap sejumlah fasilitas penting di wilayah Iran dalam langkah yang tampak sangat terkoordinasi dan penuh perhitungan. Iran membalas dengan serangan multilapisan yang melibatkan rudal balistik dan drone bersenjata. Menurut laporan berbagai lembaga intelijen terbuka dan analis militer independen, Iran mengerahkan lebih dari 150 unit rudal dan drone kamikaze secara bersamaan. Serangan tersebut menyasar beberapa lokasi strategis militer Israel, di antaranya 3 pangkalan udara utama. Nevatim, Tel Nov, dan Ofdaya merupakan pusat aktivitas udara militer Israel dan lokasi penyimpanan berbagai sistem pertahanan serta jet tempur canggih. Dalam upaya menahan gelombang serangan ini, Israel segera mengaktifkan jaringan pertahanan berlapisnya, termasuk sistem Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Meskipun banyak proyektil berhasil dicegat, sejumlah rudal dan drone dilaporkan berhasil menembus pertahanan dan mencapai sasaran mereka. Salah satu yang paling terdampak adalah kompleks militer Kiryat di Tel Aviv, yang dikenal sebagai jantung pusat komando militer Israel. Serangan ini tidak hanya menimbulkan kerusakan di fasilitas militer, tetapi juga menyebabkan gangguan sipil, seperti penutupan bandara sipil, pemadaman listrik di sejumlah wilayah Tel Aviv, dan terganggunya aktivitas transportasi umum. Meskipun Iran tidak mengklaim secara langsung bertujuan mengganggu fasilitas sipil, dampak sampingannya mencerminkan bagaimana konflik bersenjata modern menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat perkotaan. Namun, lebih dari sekadar respons militer, Operasi True Promise 3 merupakan pernyataan politik dan strategis. Melalui serangan ini, Iran menyampaikan pesan kepada Israel, Amerika Serikat, dan komunitas global bahwa mereka bukan lagi hanya pihak yang bereaksi, tetapi kini menjadi pemain aktif dalam peta geopolitik kawasan. Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan ofensif jarak jauh, sistem persenjataan presisi tinggi, dan kecakapan koordinasi militer yang tidak bisa dipandang remeh. Laporan dari Council on Foreign Relations menyoroti bahwa operasi ini menjadi penanda fase baru dalam doktrin militer Iran, sebuah kombinasi antara serangan presisi jarak jauh, operasi siber, dan taktik asimetris. Para analis CFR menyebut bahwa tingkat koordinasi ini merupakan lompatan signifikan dalam kapasitas Iran untuk memproyeksikan kekuatannya keluar perbatasan dengan cara yang lebih sistematis dan efektif. Yang menarik, Iran tampaknya juga memilih waktu dan sasaran serangan dengan strategi yang sangat spesifik. Alih-alih menyerang secara membabi buta, Iran tampak lebih fokus untuk melumpuhkan pusat-pusat komando, sistem udara, serta radar dan fasilitas kontrol Israel. Tujuannya jelas, mengirim pesan strategis tanpa menciptakan korban sipil dalam jumlah besar, sambil tetap menjaga legitimasi moral dan hukum mereka di mata dunia internasional. Dalam pernyataan resmi, pejabat Iran menegaskan bahwa operasi ini dilakukan sebagai tindakan pembelaan diri yang sesuai dengan prinsip hukum internasional. Malah bagi mereka, serangan Israel sebelumnya merupakan pelanggaran kedaulatan yang tidak bisa dibiarkan. Meski klaim ini akan terus diperdebatkan di forum internasional, yang pasti adalah Iran telah menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk terlibat langsung dalam konflik militer terbuka, dan dunia harus mulai memperhitungkan hal itu secara serius. Beberapa jam sebelum Iran melancarkan serangan balasan dalam operasi True Promise 3, dunia dikejutkan oleh sebuah operasi militer besar yang diluncurkan oleh Israel pada malam 14 Mei 2025. Operasi ini diberi nama Rising Lion, sebuah nama kode yang sejak awal menandakan pendekatan agresif dan ofensif Israel terhadap ancaman yang mereka klaim berasal dari Iran. Dalam waktu singkat, Israel mengerahkan lebih dari 200 unit jet tempur, pesawat nirawak drone, serta rudal jarak jauh untuk meluncurkan serangan mendadak ke lebih dari 100 lokasi strategis di seluruh wilayah Iran. Targetnya bukan hanya instalasi militer, tetapi juga sejumlah fasilitas penelitian,
infrastruktur energi, dan pusat-pusat komunikasi strategis. Beberapa di antaranya termasuk kompleks pengayaan uranium di Natanz, Fordow, dan Isfahan, fasilitas-fasilitas yang selama ini menjadi pusat perhatian dunia internasional karena keterkaitannya dengan program nuklir Iran. Serangan dilakukan dengan akurasi tinggi dan koordinasi kompleks yang melibatkan teknologi pengintaian canggih dan sistem peperangan elektronik. Analisis dari Chinese Defense Weekly menyebut bahwa Israel menggunakan jet siluman F-35, drone pengintai Hermes 900, serta rudal presisi tinggi seperti Dalila dan Popeye Turbo dalam operasi ini. Jet-jet tempur terbang rendah melintasi rute tak terduga. Sementara serangan rudal diluncurkan secara simultan dari udara dan laut. Dampaknya sangat besar. Menurut sumber resmi Iran, puluhan fasilitas penting mengalami kerusakan parah dan sejumlah tokoh kunci di bidang militer dan nuklir dikabarkan menjadi korban. Di antaranya disebutkan nama-nama penting seperti Kepala Korps Garda Revolusi Iran, Komandan Angkatan Udara Elit, dan beberapa ilmuwan nuklir senior. Meskipun angka resmi korban tidak diumumkan secara global, laporan dari badan-badan kemanusiaan memperkirakan adanya puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka. Yang menjadi perhatian utama dunia internasional bukan hanya skala dan kecepatan serangan ini, tetapi kontroversi terhadap target yang disasar. Beberapa fasilitas yang dihancurkan ternyata berada di bawah pengawasan langsung Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan terdaftar sebagai bagian dari program nuklir sipil Iran. Hal ini memicu perdebatan hukum internasional karena menyerang objek sipil tanpa peringatan terlebih dahulu, terutama yang berada di bawah perlindungan perjanjian global seperti Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa. Perlu dicatat bahwa Iran merupakan anggota resmi NPT dan membuka beberapa fasilitasnya untuk inspeksi rutin oleh IAEA. Sementara itu, Israel bukan anggota NPT dan program nuklirnya tetap menjadi misteri yang tidak pernah diakui secara resmi. Ketimpangan ini memunculkan kritik global tentang standar ganda dalam penegakan hukum internasional. Reaksi dari berbagai negara besar pun muncul dengan cepat. Rusia, melalui pernyataan langsung, Presiden Vladimir Putin mengecam serangan ini sebagai tindakan agresif dan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara berdaulat. China, dalam pernyataannya di Dewan Keamanan PBB, menyatakan bahwa tindakan Israel telah melampaui batas toleransi hukum internasional dan menyerukan deeskalasi segera. Beberapa negara Uni Eropa, meskipun lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik langsung, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya ketegangan dan potensi krisis kemanusiaan. Sementara itu, Amerika Serikat mengambil posisi yang berbeda. Sebagai sekutu utama Israel, S menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan defensif yang sah sebagai respons terhadap ancaman dari Iran, terutama yang berkaitan dengan program nuklir dan aktivitas militer yang dinilai mengancam keamanan regional. Namun, di dalam negeri, gelombang protes muncul di beberapa kota besar seperti New York, Washington, dan San Francisco. Warga sipil turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan No More Murderers dan Diplomacy Not Distraction. Masyarakat sipil menuntut agar pemerintah AS tidak turut memperburuk konflik dan mendesak agar solusi diplomatik dikedepankan. Di tengah serangan ini, yang juga menjadi sorotan adalah ketidakhadiran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dilaporkan sedang melakukan kunjungan diplomatik di Yunani saat serangan Iran terjadi. Banyak pihak mempertanyakan posisi kepemimpinan nasional di saat negara sedang dalam ancaman besar. Spekulasi pun berkembang. Apakah operasi Rising Lion memang telah dipersiapkan Jojo Hari tanpa keterlibatan langsung Netanyahu, atau justru merupakan bagian dari strategi jangka panjang Israel dalam mengubah lanskap kekuatan di kawasan secara keseluruhan? Operasi Rising Lion menunjukkan Israel sebagai kekuatan militer yang tetap memiliki kemampuan serangan preemptif yang efektif, canggih, dan luas jangkauannya. Namun, keberhasilan teknis operasi ini harus dibayar mahal oleh Israel di panggung diplomatik. Kritik global, potensi isolasi, serta pertanyaan serius tentang legalitas tindakan mereka menjadi bayang-bayang yang tak bisa dihindari. Dengan serangan ini, Israel mungkin berhasil menunjukkan kekuatan militer dan kapasitas operasionalnya, tetapi juga membuka lembaran baru dalam konflik yang lebih luas, dengan risiko yang semakin tinggi dan jalan menuju deeskalasi yang semakin sulit untuk dicapai. Di era digital saat ini, kekuatan militer bukan lagi satu-satunya senjata dalam konflik. Yang tak kalah menentukan adalah narasi cerita yang dikendalikan, disebarluaskan, dan ditanamkan ke publik, baik domestik maupun internasional. Dalam konflik antara Iran dan Israel yang kini memanas,
perang narasi menjadi medan tempur kedua yang sangat menentukan opini dunia. Iran, strategi komunikasi terfokus dan disiplin. Pemerintah Iran secara cepat dan terstruktur membingkai operasi True Promise sebagai respons terukur terhadap agresi Israel. Dalam setiap pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan dan juru bicara militer Iran, mereka menekankan bahwa serangan mereka hanya menargetkan instalasi militer yang digunakan untuk melancarkan serangan terhadap wilayah Iran sebelumnya. Media pemerintah Iran seperti Press TV dan IRNA menghindari penggunaan visual mengerikan atau kotak-kotak emosional yang berlebihan. Fokus mereka adalah pada pencapaian teknis dan legitimasi hukum serangan, dengan menegaskan bahwa Iran mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang menjamin hak membela diri. Bahkan, dalam beberapa siaran mereka menyertakan peta-peta taktis untuk memperlihatkan bahwa lokasi yang diserang memang basis militer dan jauh dari permukiman warga sipil. Lebih dari itu, Iran secara aktif mendorong narasi bahwa mereka adalah korban pelanggaran kedaulatan oleh kekuatan besar yang didukung oleh negara-negara barat. Mereka ingin tampil bukan sebagai agresor, melainkan sebagai negara berdaulat yang terpaksa mengambil tindakan tegas demi mempertahankan integritas nasional mereka. Israel, pengendalian informasi dan framing emosional. Berbeda dari Iran, Israel mengambil pendekatan pengendalian ketat terhadap informasi yang beredar. Segera setelah serangan Iran menghantam pangkalan-pangkalan militer mereka, pemerintah Israel mengeluarkan larangan keras bagi media dan warga sipil untuk merekam, memotret, atau menyebarluaskan kerusakan yang terjadi di fasilitas militer. Hanya media yang mendapat izin khusus yang diperbolehkan meliput, dan itu pun dengan narasi yang telah dikurasi oleh otoritas pertahanan, yang kemudian disorot dalam media-media Israel adalah kerusakan di kawasan sipil, seperti pemadaman listrik di Tel Aviv, dampak pada warga, dan kondisi psikologis masyarakat yang harus berlindung di tempat perlindungan bawah tanah. Ini menciptakan kesan bahwa serangan Iran bersifat membabi buta dan tidak mempertimbangkan keselamatan warga sipil, sebuah framing yang bertujuan menarik simpati internasional. Namun, laporan dari media dan lembaga intelijen independen seperti Janus Defense Weekly dan Al Jazeera Investigative memberikan gambaran yang berbeda. Mereka menemukan bahwa sebagian besar sasaran Iran memang berada di kawasan militer atau fasilitas komando, meskipun berdekatan dengan area sipil. Bahkan, mereka mencatat bahwa Israel diketahui menempatkan fasilitas militer strategis seperti kompleks Kiryat di kawasan padat penduduk, yang oleh banyak pakar hukum internasional disebut sebagai penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia, human shield, sebuah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Lalu, siapa yang lebih didengar? Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang berhasil mengendalikan narasi di mata dunia? Jawabannya sangat bergantung pada lokasi geografis dan posisi politik masing-masing negara. Di dunia barat, terutama di media Amerika Serikat dan sebagian besar Eropa, narasi Israel cenderung lebih mendominasi. Ini tidak terlepas dari hubungan strategis dan historis antara Israel dan negara-negara tersebut. Namun di belahan dunia lain, termasuk Asia Tengah, dunia Arab, dan sebagian besar negara-negara Afrika dan Amerika Latin, narasi Iran mendapat lebih banyak simpati. Mereka memandang serangan Israel ke fasilitas sipil dan ilmuwan nuklir sebagai provokasi berat yang melampaui batas. Media sosial juga menjadi medan penting dalam pertarungan opini ini. Kedua belah pihak menggunakan platform seperti Twitter, Telegram, dan Instagram untuk menyebarkan pernyataan, video, dan grafik yang memperkuat posisi mereka. Iran cenderung mempublikasikan data teknis dan visual drone menyerang target militer, sementara Israel menyoroti korban sipil dan dampak psikologis warga yang terkena sirene serangan udara. Lantas apa dampaknya terhadap persepsi global? Perang narasi ini tidak hanya berpengaruh pada persepsi publik, tetapi juga mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain. Beberapa negara yang sebelumnya netral mulai mengambil sikap, tidak hanya berdasarkan fakta di lapangan, tetapi juga karena pengaruh narasi yang mereka konsumsi melalui media dan pernyataan resmi. Di forum-forum internasional seperti PBB, ketegangan ini juga tercermin dalam debat dan resolusi yang diajukan. Sebagian negara mengutuk serangan Iran, sementara lainnya menyalahkan Israel karena memulai eskalasi. Semua ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam perang bukan hanya soal data dan kronologi, tetapi juga soal narasi mana yang berhasil meyakinkan dunia. Segmen ini memperlihatkan bahwa dalam konflik modern, penguasaan narasi bisa sama pentingnya dengan penguasaan medan perang. Kata-kata, framing media, dan persepsi publik kini menjadi bagian dari senjata yang digunakan untuk menang dalam peperangan jangka panjang, bukan hanya di tanah, tetapi juga di benak masyarakat dunia.
Konflik antara Iran dan Israel yang semakin panas kini telah melampaui batas wilayah geografisnya dan memasuki panggung diplomatik global. Eskalasi yang diawali dari serangan mendadak Israel melalui operasi Rising Lion dan direspons Iran lewat operasi True Promise 3 telah mengundang perhatian, kecaman, dan kepanikan dari berbagai negara di seluruh dunia. Dewan Keamanan PBB dan ketegangan blok internasional. Tidak lama setelah dua operasi besar tersebut dilancarkan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengadakan sesi darurat untuk membahas krisis. Namun seperti yang sering terjadi dalam konflik geopolitik besar, resolusi yang dihasilkan tidak bulat. Negara-negara anggota tetap yang memiliki hak veto seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China berdiri pada posisi yang sangat berseberangan. Amerika Serikat secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, menyebut operasi Rising Lion sebagai tindakan pencegahan sah terhadap ancaman eksistensial yang berasal dari Iran. Lebih dari itu, AS mengirimkan bantuan militer tambahan, termasuk baterai rudal pertahanan Patriot, kapal induk di Laut Mediterania Timur, serta sistem radar jarak jauh untuk membantu Israel menangkal potensi serangan lanjutan dari Iran. Sebaliknya, Rusia dan China mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara lain dan hukum internasional. Rusia menyebut serangan ke fasilitas nuklir sipil yang diawasi IAEA sebagai brutal dan berbahaya. Sementara China memperingatkan bahwa dunia sedang bermain api dan standar ganda dalam menilai agresi tidak akan membawa stabilitas. Kedua negara ini juga menuding bahwa kehadiran militer Amerika di kawasan justru memprovokasi eskalasi lebih lanjut. Bukan menenangkan keadaan, keduanya menyerukan penyelidikan internasional dan pembentukan tim investigasi independen untuk menilai kerusakan dan pelanggaran yang terjadi. Sikap ambigu Uni Eropa dan polarisasi opini publik. Uni Eropa berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka memiliki aliansi strategis dengan Israel dan Amerika Serikat. Namun di sisi lain, banyak negara anggota terutama Prancis, Jerman, dan Spanyol menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum perang. Beberapa pernyataan dari pejabat tinggi Uni Eropa terkesan ambigu mengutuk serangan balasan Iran karena menyebabkan gangguan sipil, namun menghindari menyalahkan Israel secara langsung atas serangan awalnya. Pendekatan dua sisi ini menuai kritik, terutama dari organisasi-organisasi HAM yang menyebut Uni Eropa tidak konsisten dalam menjunjung keadilan internasional. Di dalam negeri negara-negara barat sendiri, gelombang protes rakyat menguat. Warga sipil di London, Paris, Berlin, dan Roma turun ke jalan membawa poster bertuliskan Stop the War in the Middle East, Ceasefire Now, dan Peace Over Politics. Para demonstran menuntut agar pemerintah mereka mengambil sikap netral dan mendorong diplomasi, bukan intervensi militer. Menurut laporan dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), situasi saat ini berada pada titik kritis. Jika tidak segera diredam, konflik antara Iran dan Israel dapat memicu efek domino yang menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam perang besar. Kemungkinan keterlibatan pihak ketiga seperti Hizbullah di Lebanon, kelompok milisi pro-Iran di Suriah dan Irak, atau bahkan intervensi dari NATO tidak bisa dikesampingkan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, meskipun memiliki hubungan yang rumit dengan Iran, menyuarakan keprihatinan dan menyerukan agar semua pihak menahan diri. Mereka menyadari bahwa perang terbuka antara dua kekuatan besar Timur Tengah akan menghancurkan stabilitas ekonomi dan energi regional, serta mengganggu jalur perdagangan global. Turki, dalam posisi sebagai negara NATO, namun juga memiliki hubungan diplomatik dengan Iran, menawarkan diri sebagai mediator. Presiden Turki menyampaikan bahwa jalan damai masih terbuka, namun waktu semakin sempit. Konflik ini tidak lagi sekadar antara dua negara, melainkan telah menjadi cerminan dari polarisasi global antara blok Barat dan Timur. Kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menghasilkan resolusi konsensus menunjukkan betapa lemahnya sistem multilateral saat dihadapkan pada konflik antar sekutu kuat. Diplomasi dalam situasi ini memerlukan keberanian moral dan komitmen internasional yang nyata. Beberapa negara non-blok seperti Indonesia, Brasil, Afrika Selatan, dan India mulai menyerukan pembentukan jalur diplomasi alternatif di luar struktur formal. PBB, mereka menawarkan forum baru yang bisa mempertemukan pihak-pihak yang berseteru untuk memulai gencatan senjata, pertukaran narasi, dan pembahasan solusi jangka panjang. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah dunia benar-benar siap memilih diplomasi atau justru sedang tergelincir ke dalam polarisasi baru yang lebih berbahaya dari Perang Dingin?
Setelah rentetan serangan, balasan, kecaman, dan pertarungan narasi, kini dunia berada pada persimpangan paling menentukan dalam konflik Iran-Israel yang mengancam stabilitas Timur Tengah dan perdamaian global. Semua pihak kini dihadapkan pada 3 pilihan besar: eskalasi konflik, negosiasi damai, atau status quo yang rapuh dan penuh risiko. Sahabat, inilah peta besar dari konflik Iran dan Israel, 2 negara, 2 operasi militer, ratusan korban, ribuan cerita. Tapi yang paling penting adalah jutaan nyawa yang menanti keputusan-keputusan bijak dari para pemimpin dunia. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, silakan beri like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Semoga dunia segera menemukan jalan damai sebelum semuanya terlambat.